Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala al-jumu'ah 'ala baqiyatil ayyami tafdilan li'ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fi sabilihi. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'takifuna rahimakumullah, ittaqullaha ta'ala wa azfaru fadaila jumu'atikum. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati, janganlah engkau meninggalkan dunia ini kecuali kamu berada dalam ajaran agama Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, di hari yang mulia ini, senantiasa tiada bosan, tiada hentinya kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Jika kita flashback ke belakang, jika kita mau jujur, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20, 30 tahun yang lalu, mungkin kita bukan siapa-siapa. Tetapi pada hari ini, pada saat ini Allah memberikan kita sesuatu yang luar biasa. Dulu kita belum punya apa-apa, kita belum punya mobil, tapi Allah sudah kasih pada kita. Dulu kita belum punya jabatan, tapi Allah sudah kasih pada kita jabatan. Dulu kita belum punya istri, belum punya anak, tapi Allah sudah kasih itu semua. Ini patut kita syukuri sebagai karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karunia yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat-nikmat sehat dan nikmat-nikmat sempat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seperti yang kita rasakan saat ini, yaitu adalah nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dan mengayunkan tangan kita untuk bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin wa sabratul mukminin, jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringkan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan disampaikan kepada putra Abdullah wa hati Aminah Habibullah, kekasih Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu melafalkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wa sabratul mukminin, jemaah Jumat Masjid Al-Fatah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini juga khatib mengajak dan berwasiat kepada diri khatib sendiri terutama dan kepada jemaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa inilah untuk kita selamat, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Fa inna khairuz zadi at-taqwa, sebaik-baik bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa sabratul mukminin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam ada banyak keistimewaan yang dipersiapkan, yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai hamba-Nya. Di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyaknya, yaitu adalah hari Jumat, itu adalah hari ini. Kemudian setiap Jumat orang muslim, seseorang yang Islam juga mendapatkan karunia yang jauh lebih besar,
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita semua muslim dikaruniakan, yaitu salah satu karunia yang diberikan oleh Allah, yaitu pelaksanaan ibadah salat Jumat. Hari Jumat di dalam Islam juga disebutkan sebagai Sayyidul Ayyam. Sayyid artinya penghulu, Ayyam artinya hari-hari. Artinya hari Jumat ini adalah penghulu di antara hari-hari yang ada di dalam sepekan ini. Jika hari ini kita masih berada di bulan Syawal, hari raya Idul Fitri, tentunya di dalam sepekan itu juga ada hari raya, yaitu adalah hari Jumat. Jadi kita berada di dua hari raya Idul Fitri dan hari raya Jumat dalam sepekan. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat Jumat ini mestinya kita tidak hanya jadikan sebagai rutinitas ritual belaka. Namun yang lebih penting daripada itu, salat Jumat ini mestinya kita jadikan sebagai forum untuk mengevaluasi dan mengintrospeksi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama sepekan ini banyak hal, banyak salah, banyak dosa yang kita lakukan. Maka di kesempatan hari Jumat yang mulia ini, di waktu salat Jumat yang mulia ini, kita memohon kepada Allah dengan cara mengintrospeksi diri kita dan mengevaluasi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat Jumat juga mesti kita jadikan sebagai forum untuk meningkatkan tali silaturahmi di antara sesama muslim. Tanpa itu memandang kedudukan, jabatan, baik itu si kaya maupun itu si miskin dan status sosial lainnya. Kita umat Islam semua berbondong-bondong menuju ke masjid ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang sama, di tempat yang sama, beribadah di tempat yang sama dalam rangka untuk mengharap ridha Allah dan ampunan Allah Azza wa Jalla. Tentunya hal yang semacam ini, ibadah yang kita lakukan ini dalam suasana yang sakral dan sahdu yang mesti kita lakukan. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru, dikumandangkan azan kepadamu untuk menunaikan ibadah salat Jumat, maka bersegeralah, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu untuk memenuhi undangan itu. Wadarul bai', dan tinggalkan jual beli itu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jikalau engkau mengetahui. Jikalau engkau telah selesai sembahyang atau salat Jumat tersebut, maka bertebaranlah kamu kembali di muka bumi Allah ini. Bertebaranlah kamu di muka bumi Allah ini. Carilah karunia Allah ini. Carilah karunia Allah yang banyak, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu menjadi orang yang beruntung. Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat di atas memberikan isyarat kepada kita semua bagaimana seyogianya dan semestinya kita menempuh dan menjalani hidup dan kehidupan ini. Betapa bahagianya seseorang yang mampu menyeimbangkan antara lahir dan batinnya. Betapa bahagianya seseorang yang mampu untuk menata waktunya, untuk senantiasa tetap menjaga hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tetap memenuhi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga menjalankan kehidupan sosialnya sebagai makhluk sosial yang ada di muka bumi ini. Kiranya kita semua sepakat sebagai individu, siapapun orangnya termasuk kita, tentu mendambakan yang namanya ketenangan dan keberuntungan hidup.
Sebagai umat yang beragama, tentu keberuntungan hidup yang didambakan tidak hanya cukup yang bersifat materi, namun jauh lebih penting daripada itu juga yang bersifat moral spiritual. Akan tetapi sering salah kita dalam memilih cara, baik itu karena kita belum mengerti atau mungkin karena dorongan nafsu yang besar kepada kita sehingga mempengaruhi diri kita. Maka sebagai umat Islam, marilah kita gunakan kesempatan pada hari Jumat yang mulia ini untuk mengevaluasi perbuatan kita, untuk menintrospeksi perbuatan kita, baik itu secara ucapan maupun itu secara tindakan dari beberapa hari yang telah kita lalui bersama. Mu'asyiral muslimin wa zumratul mukminin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Jumat umat muslim berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Persis sama seperti yang kita lakukan saat ini. Kita semua berkumpul dengan tujuan yang sama, di tempat yang sama, dan visi yang sama, tentunya untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Kita menghadap kepada Sang Khaliq. Kita lepaskan semua atribut yang ada pada diri kita. Kita kembali kepada jati diri kita yang sesungguhnya, yaitu sebagai hamba Allah. Kita yang sedang berbahagia, yang mendapatkan karunia-Nya, marilah sejenak kita bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita bersyukur dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan yang memberikan anugerah rezeki itu? Sudahkah kita berbagi rasa dengan saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa musibah, kemiskinan dan bencana? Dan bagi kita yang sedang tertimpa musibah dan cobaan, marilah kita renung sejenak, bertafakkur sejenak. Adakah kenyataan yang menimpa diri kita ini kita hadapi dengan sabar dan tawakal? Semuanya itu hanya bisa kita jawab oleh diri kita sendiri dengan hati kecil kita sendiri. Mu'asyiral muslimin wa zumratul mukminin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengenai keutamaan hari Jumat itu banyak sekali sebagaimana yang khatib paparkan di atas tadi. Di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Mengapa demikian? Karena pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu juga Adam dimasukkan ke dalam surga. Kemudian pada hari itu juga Adam dikeluarkan dari surga. Mu'asyiral muslimin wa zumratul mukminin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga memberikan isyarat kepada kita bahwa pada hari Jumat ini merupakan hari di mana manusia pertama kali diciptakan. Karenanya pada hari ini hendaknya kita manfaatkan sebagai manusia dengan sebaik-baiknya untuk beribadah dan beramal mensyukuri atas penciptaannya. Pada hari Jumat hendaknya juga kita melakukan perenungan dan pengevaluasian diri, bercermin diri kita. Siapa diri kita, dari mana kita sesungguhnya, dan kemana arah dan tujuan kita yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mukminin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian di antara keistimewaan yang dipersiapkan, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada hari Jumat ini. Hingga para ulama memberikan penjelasan yang khusus tentang hal ini, yang pada intinya menganjurkan kepada kita untuk bisa memanfaatkan hari Jumat ini dengan sebaik-baiknya, dengan cara merenung dan bertafakkur, memperbanyak ibadah dan amal soleh, serta meningkatkan pertalian batin kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca Al-Quran, berzikir,
berselawat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian kita benar-benar memanfaatkan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat ini. Harapan kita tentu ingin mendapatkan rahmat, karunia dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin, lahun ni'mat wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahi barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin thahal amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hari ini kita masih berada di bulan Syawal. Bulan lalu kita berada di bulan suci Ramadan. Tentunya banyak hal, banyak kenang-kenangan yang biasanya kita lihat, yang biasanya kita lakukan di bulan suci Ramadan. Tapi setelah bulan suci Ramadan ini itu tiada kembali. Tentunya banyak sesuatu amalan-amalan ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Setelah Ramadan datanglah Syawal. Tentunya di bulan Syawal ini juga tidak kalah pentingnya banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Syawal ini. Salah satu yang masyhur yang kita dengar di mana-mana yaitu adalah melaksanakan ibadah shaum, yaitu puasa Syawal 6 hari. Hal ini yang senada sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka bagi Allah Subhanahu wa taala seolah dia berpuasa setahun penuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mukminin rahimakumullah. Tentunya kita berharap di bulan Syawal ini, setelah bulan suci Ramadan ini, ibadah kita, doa kita, zikir kita semakin hari semakin meningkat. Demikianlah sehingga kita termasuk orang-orang yang bertakwa sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang mengenai tentang diwajibkannya kita berpuasa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la 'asiran illa yassarta wa la faqiran illa aghnayta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabal qubur wa qina 'adzabal mahsyar wa qina ya Allah 'adzaban nar. Min fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa